Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Orang yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya, maka akan tertolak dalam kurung bid'ah. Apakah bid'ah itu tercatat sebagai dosa atau hanya tertolak saja? Ya, bukan cuma tertolak, dosa. Dosa besar. Anda mengada-ngada dari syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah sempurna, dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkreasi pada agama Islam atau yang ada Anda modifikasi, ini dosanya besar. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Bahaya jangan. Berani Anda ngomong gitu sama Nabi Muhammad? Karena Anda berkreasi pada amal ibadah tertentu, atau yang ada kemudian Anda modifikasi, seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad ini belum ajarkan yang ini nih. Atau Nabi Muhammad SAW, kaku nih, gak seperti ini, harusnya dia berani. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan Nabi Muhammad hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya. Maka bukan cuma tertolak dan dikembalikan kepada pelaku, dosa besar jemaah. Bahkan diancam bahwasanya akan tertanam fitnah pada hatinya. Para ulama tafsir dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surah An-Nur, An-Nur 63. Maka berhati-hatilah untuk orang-orang yang menyelisih perintah Nabi-Nya. Ingat, menyelisih itu berarti ada perintah tidak dijalankan, ada larangan tapi diterobos, itu menyelisih namanya. Kalau yang membuat-buat, ini levelnya lebih tinggi penyimpangannya. Menyelisihi perintah Nabi-Nya maksudnya ada perintah Anda yang ditinggalkan, ada larangan Anda tetap lakukan. Ini menyelisihi Nabi. Takutlah untuk orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi-Nya. Akan ditimpakan mereka fitnah. Kata para ulama tafsir, fitnah fi qulubihim. Prakteknya adalah bisa kemunafikan Allah akan tanamkan, atau kemaksiatan Anda akan membesar, bahkan mungkin bisa jadi adalah kesyirikan dan kekufuran, kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Anda berani menyelisih Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi dosa besar. Yani hasil dari itu akan berbahaya. Apalagi kalau misalnya na'udzubillah di ayat yang selanjutnya, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan pada mereka azab yang sangat pedih. Contoh misalnya, semua yang sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bagi Syiah itu mereka tinggalkan. Lihat apa yang mereka dapatkan sekarang. Pian tahu praktek at-tatbir, melukai diri sendiri, itu sudah bentuk azab, bukan? Azab. Dengan tangan mereka melukai kepala mereka, kepala anak-anak mereka. Kenapa? Karena menyelisih Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan tangan mereka sendiri mengazab diri mereka sendiri. Allah timpakan azab. Negara tertinggi penderita AIDS di dunia nomor 2 Iran. Kenapa? Nikah mut'ahnya. Mereka tuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelacur. Yang pelacur sekarang siapa? Bukankah perempuan-perempuan mereka? Ya. Aisyah radhiyallahu anha Allah bebaskan dari tuduhan, At-Taubah turun. Allah yang bebaskan dia dari tuduhan. Allah bebaskan Aisyah dari tuduhan berzina. Tapi mereka nuduh berzina. Sekarang perempuan mereka pelacur. Apa kalau bukan pelacur? Dinikahi 3 hari, 4 hari, 5 hari dibayar. Pelacur atas nama agama. Wallahu alam bisa. Itu bahayanya menyelisih Nabi Muhammad SAW. Itu menyelisih ya. Perintah tinggalkan, larangan diterobos. Apalagi yang lebih tinggi, apa yang Nabi Muhammad tidak perintahkan Anda bikin. Berbahaya jemaah. Wallahu alam.